Salam, jumpa kembali. Tema kita yang menjadi pilihan adalah dunia roh. Ya, ada pertanyaan masuk dari Yohana. Izin tips melepas kepahitan di hati. Ya, mungkin yang perlu saya sampaikan yang pertama adalah memaafkan. Ya, dalam kondisi ada kepahitan di hati, ya, oleh karena seseorang, karena terkait dengan orang lain, yaitu lepaskan pengampunan, maafkan, kemudian berdamailah, ya, perbaiki hubungan dengan orang itu. Kemudian yang lain adalah berdoa dan membaca firman Tuhan. Kemudian fokus kepada Kristus. Ini bisa mengobati hati, memberikan kekuatan. Banyak pengalaman dalam konsultasi ketika saya mengarahkan kepada berdoa dan membaca firman, ini juga bisa menyembuhkan, ya, bisa memulihkan, karena kemudian orang, ya, dibangun melalui firman Tuhan, tenggelam dengan firman Tuhan, dan itu memulihkan. Kemudian juga bersyukur cara untuk menangani orang-orang yang ada kepahitan di hati, dan ini sangat efektif. Tentu saja juga mencari solusi, ya, mencari jalan keluar. Kenapa aku mengalami ini, ya, dan kemudian diselesaikan, tidak mandek, tidak berhenti. Dan juga yang perlu diperhatikan yang lain adalah apa? Kebaskan debu di kakimu. Ketika kemudian kita berhubungan dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang kemudian tidak membangun, kemudian dari lingkungan yang tidak kondusif, tidak baik, yaitu apa? Pergilah, kebaskan debu di kakimu. Ya, kemudian jauhi hal-hal yang membuat kita ini terjerambab kepada sakit hati. Kemudian juga dalam kasus-kasus yang paling spesial, ternyata diperlukan juga pelayanan pelepasan. Karena banyak beberapa kali kesempatan, ya, ketika semua sudah dilakukan tapi masih ada jeratan, masih ada tekanan, perangkap, ya, perasaan-perasaan kepahitan dalam hati. Nah, ketika kemudian pelepasan dan minta Roh Kudus bekerja menguasai orang itu, kemudian orang itu bisa mengalami sukacita, damai sejahtera, dan mengatakan, Pak, saya sekarang sudah nyaman, lebih enak. Dan ini kesaksian ini sangat baik. Lakukan kalau memang diperlukan pelayanan pelepasan. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bangkit, ya, move on. Sadari bahwa kita tidak bisa hidup terus-menerus seperti ini. Kita perlu bangkit, perlu bangun. Kita tidak akan membiarkan kita dibelenggu oleh kesakitan. Itu saran saya. Tuhan memberkati.